Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azik, NIM 1012219 dari kelas HKI 3A, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaidul Fiqih dengan dosen pengampu Ibu Rabiatul Adawiyah. Jadi di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan seputar Qawaidul Fiqih. Yang pertama adalah maksud dari Qawaidul Fiqih darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi menolak kemudaratan lebih utama daripada mewujudkan kemaslahatan. Contohnya, di suatu desa ada sebuah pabrik yang mana pabrik ini selain membawa keuntungan finansial terhadap masyarakat di sana. Di sisi lain, dilihat dari analisis dampak lingkungan, bahwasanya proyek ini membawa dampak lingkungan, dapat merusak lingkungan yang parah gitu. Sehingga selain dapat merusak lingkungan, dampak negatifnya bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat di sana. Disebabkan contohnya pencemaran sungai dan segala macamnya. Maka dengan demikian maka wajib hukumnya memberhentikan proyek ini. Kita dilihat dari mafsadat yang begitu besar daripada maslahat yang tidak terlalu besar. Jadi hikmah dari kaidah yang dapat kita ambil dari kaidah ini ialah apapun yang hendak kita lakukan, terlebih dahulu pikirkan dampak negatifnya yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut. Jangan saja memikirkan manfaat dan keuntungannya semata. Kita pertimbangkan juga dengan kita renungkan dampak negatifnya dulu sebelum melihat apa yang ditimbulkan dari dampak negatifnya. Jangan saja memikirkan manfaat dan keuntungan semata. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang qawaidul asasiyah, yang qawaidul khamsah asasiyah. Yang pertama adalah innama a'malu binniyat, yaitu setiap perbuatan tergantung maqasid atau tujuannya. Contohnya perbedaan orang duduk biasa dengan iktikaf di masjid, perbedaannya itu adalah niatnya. Jadi yang orang iktikaf itu berniat ibadah, sedangkan orang yang duduk biasa itu niatnya bukan niat ibadah. Itu perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan tanpa keraguan. Jadi contohnya seorang yang sudah wudhu kemudian dia ragu apakah wudhunya batal atau untuk segala macam, maka kembali kepada tadi bahwasanya wudhunya tetap sah sebabkan keraguan. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Kemudian yang ketiga ialah la dororo wa la diroro. Jadi dari kaidah ini kalau kita masukkan ke konteks hukum rokok, maka haram, karena rokok dapat membuat dampak kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kemudian kaidah yang keempat adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Contohnya ketika kita dalam puasa Ramadan, kita tidak mampu melakukan puasa, maka diberi keringanan, yaitu bisa membayar fidyah, bisa membayar fidyah dan mengqadanya. Diberi kemudian contohnya lagi, orang yang tidak mampu sholat berdiri, maka diberi keringanan sholat duduk, dan segitu seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah al-'adatu muhakkamatun. Jadi kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum dengan catatan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya seperti hukum-hukum yang ada di desa tentang adat. Dari kaidah ini dapat kita tiru para wali songo yang dapat memadukan antara tradisi dan agama yang tidak melenceng dari syariat. Jadi dari hasil di sini kita dapat
menjadikan umat Indonesia menjadi umat yang moderat. Disebabkan di Indonesia yang terdapat banyaknya perbedaan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.